tingkat partisipasi perempuan pada ranah politik, khususnya pileg, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Lalu, gimana ya tahun 2024 ini? Mari kita bahas dalam Melek Politik episode kali ini. Bareng aku, Putri Aditya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media kalian. Udah siap untuk Melek Politik kali ini? Yuk kita ulas bareng-bareng. Isu perempuan dalam parlemen semakin menarik untuk dibahas. Meskipun tiap tahunnya partisipasi perempuan dalam parlemen terus bertambah. Namun fakta di lapangan, keikutsertaannya masih belum mencapai target 30% keterwakilan dan tingkat keterpilihannya. Padahal nih, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 65 Ayat 1. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPRD, dan DPD yang menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Namun, realisasinya dalam 2 periode terakhir, keterwakilan perempuan justru masih jauh dari 30%. Pada periode 2014 sampai 2019 hanya terwakili sebanyak 79 orang atau hanya 14% dari 560 anggota terpilih. Sementara periode 2019 sampai 2024 mengalami kenaikan di angka 120 anggota perempuan legislatif atau sebanyak 20,8%. Berdasarkan data yang dihimpun Netre, tingkat partisipasi perempuan dalam pileg terus mengalami peningkatan. Seperti contoh, perbandingan tahun 2004 dengan tahun 2019. Kenaikan yang dialami sebanyak 9%. Akan tetapi, tingkat kemenangan caleg perempuan justru masih rendah, di bawah angka 5% saja. Seperti pada tahun 2014, tingkat kemenangan caleg perempuan hanya di angka 3,93%. Lalu di tahun 2019 malah turun di angka 3,69%. Sementara itu, untuk pantauan partai politik, pada pemilu 2009 silam, PKS nampak menjadi partai dengan partisipasi perempuan terbanyak. Sementara di 2014, persentase keikutsertaan perempuan terbanyak dimiliki oleh PPP dan diikuti oleh Nasdem. Dan terakhir, pada 2019 lalu, bermunculan partai-partai baru yang mendatangkan kandidasi perempuan lebih banyak, seperti Partai Garuda, Partai Berkarya, hingga Partai Solidaritas Indonesia. Jika dilihat dari persentase, pada 2019 lalu, Partai Garuda paling tinggi memiliki caleg perempuan yaitu sebanyak 48,89%, disusul dengan Partai Berkarya dengan 48,1%, PSI dengan 47,74%, P3 dengan 42,06%, dan terakhir di 5 teratas partai dengan keikutsertaan perempuan terbanyak ada Partai Hanura dengan 41,45%. Nah, persoalan mengenai keterwakilan perempuan di parlemen sampai sekarang masih banyak tantangan yang melingkupinya. Walaupun keberadaan UU Nomor 8 Tahun 2012 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 berhasil memaksa parpol untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Padahal nih ya, sebagai warga negara, seluruh hak kaum perempuan dijamin konstitusi, termasuk juga hak untuk berpartisipasi di pesta demokrasi. Kini, jelang pesta demokrasi 2024, Netre mencoba mengamati laju media dalam membahas kontestasi politik dan juga perempuan. Dengan kata kunci caleg dan perempuan, selama 1 bulan penuh Netre mencoba mengamati isu ini. Dalam media pemberitaan daring, Netre menemukan sebanyak 331 artikel yang berasal dari 122 total media massa daring. Dari keseluruhannya, sebanyak 99% artikel merupakan kategori politik. Dan topik yang sangat hangat dibahas adalah seputar persoalan kontestasi politik dan posisi kaum perempuan di wilayah publik yang sebenarnya merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki setiap manusia. Ironisnya nih ya, kebanyakan kaum perempuan justru belum memahami tentang hak mereka loh. Meski keberadaan perempuan di Indonesia merupakan mayoritas, kebanyakan justru masih buta terhadap wacana politik. Dalam hal ini, peran dan posisi perempuan dalam wilayah pengambilan kebijakan masih sangat minim. Terlihat dalam intensitas pemberitaan mulai dari sekolah caleg perempuan yang dimuat dalam pos kota seperti di ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia agar meningkatkan kemampuan mereka di dunia politik.
Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan mendapat sorotan dari Komnas Perempuan, di mana menurut Komnas Perempuan hal ini masih sangat kontraproduktif. Dengan segala capaian yang berhasil diraih agar penyelenggaraan pemilu lebih berperspektif gender. Terlebih, menurut Komnas Perempuan, hal ini masih dinilai belum menggembirakan. Kemudian untuk top portal berita, Tribun News menjadi portal terpopuler dengan 18 artikel terkait. Sementara itu, untuk kategori partai politik terpopuler ditempati Partai Golongan Karya yang menjadi organisasi terpopuler dengan 56 artikel. Disusul oleh PAN sebanyak 51 artikel dan PKS dengan 48 artikel. Gimana nih menurut Netreference? Apakah perlu lebih banyak lagi keterwakilan perempuan dalam parlemen? Atau masih perlukah adanya sekolah caleg khusus perempuan dulu? Semoga sih ya, keterwakilan perempuan lebih banyak lagi dalam pemilu 2024 mendatang. Oh iya, untuk mencoba memantau isu seperti ini atau hal-hal yang sedang viral lainnya, kalian juga bisa loh memanfaatkan free trial dari Netre Media Monitoring. Yuk kunjungi monitoring.netre.id. Akhir kata, aku Putri Aditya, udahan ya nemenin kalian di Melek Politik kali ini. Sampai jumpa di episode Melek Politik selanjutnya. Bye-bye!